BUMN Tower ghosting IKN. Cakar langit 778 meter tinggal kenangan. Kamu harus tahu, ini gedung tertinggi di Malaysia dan nomor 2 di dunia. Merdeka 118 ditilai sebagai bangunan tinggi yang terbaik di dunia. Halo gengs, kadang tuh ya, realita emang nyesek, tapi harus diakuin. Selagi kita sibuk debat soal siapa lebih keren, negara tetangga malah udah dapat pengakuan dunia. Malaysia lewat Merdeka 118 resmi dinobatkan sebagai bangunan tinggi terbaik di dunia. Ironisnya, proyek impian kita yang katanya bakal ngalahin segalanya, justru malah menghilang tanpa kabar. BUMN akan menjadi bangunan tertinggi di Asia Tenggara. Dilansir dari Instagram Alien Design Consultant, IKN Nusantara akan memiliki gedung tertinggi se-Asia Tenggara dengan tinggi 700 meter. Proposal desain gedung ini diajukan pada tahun 2020 dengan kolaborasi dengan Alien and Atkins. Selain itu, bangunan ini terinspirasi dari ikatan padi yang melambangkan kesatuan dan kemakmuran, seperti nilai yang diangkat oleh Kementerian BUMN. Gedung ini akan dibangun di area dengan luas 20.000 meter persegi. Di area tersebut tidak hanya terdapat gedung BUMN, tetapi ada pula hotel, masjid, community center, pusat budaya, dan juga museum serta retail. Terdapat juga plaza berbentuk lingkaran di antara gedung dan terletak di bibir danau untuk memeriahkan acara tahunan ataupun objek wisata. Selain itu, gedung ini juga menjadi simbol dari transformasi energi. Akan terdapat solar farm dan turbin angin untuk menghasilkan energi terbarukan. Di masa depan, gedung BUMN ini disebut-sebut akan menjadi smart city yang sangat maju. Gua Adidan. Pemerintah Indonesia tengah menggagas pembangunan Menara BUMN Supertol di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan rencana ketinggian mencapai 778 meter. Jika terrealisasi, menara ini akan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia, bahkan melebihi Burj Khalifa secara simbolik dalam desain vertikal dan fungsional. Proyek ini dimaksudkan menjadi ikon megastruktur di jantung kota baru sekaligus simbol sinergi antar BUMN Indonesia. Dengan anggaran sekitar 3,5 triliun rupiah, pembangunan menara ini dirancang menggunakan dana kombinasi antara APBN dan investasi swasta. Menara akan memuat kantor-kantor BUMN, hotel bintang 5, pusat perbelanjaan, museum, dan fasilitas publik lainnya. Desain arsitekturalnya menggabungkan elemen budaya lokal Kalimantan rumah adat Dayak dengan teknologi hijau seperti panel surya dan sistem angin mikro. Namun, hingga pertengahan 2024, proyek ini masih dalam tahap perencanaan tanpa keputusan final. Satgas PUPR menyebut belum ada pembicaraan lanjutan soal kontraktor maupun konstruksi fisik. Meski menuai pro dan kontra, gagasan ini menunjukkan ambisi besar pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai pusat ekonomi baru berkelas dunia, sekaligus menandai era baru pembangunan nasional. Kita bahas lagi Ibu Kota Nusantara. Kalian masih ingat tentang BUMN Tower yang digadang-gadang menjadi tower tertinggi yang ada di IKN karena mencapai 778 meter ya. Nah, baru-baru ini ya teman-teman, Kompas ada menulis berita dengan judul seperti ini, BUMN Tower ghosting IKN. Cakar langit 778 meter tinggal kenangan. Gagasan membangun BUMN Tower dengan ketinggian yang hampir menyamai Burj Khalifa Dubai sempat menarik perhatian publik. Namun status proyek tersebut kini berada di titik yang tidak jelas. Ini ngingatin kita pada pada kereta tanpa rel yang beberapa waktu lalu juga dikembalikan. Tapi di sisi lain teman-teman semua kabar baik juga datang dari IKN perihal tahap 2 pembangunan IKN. Itu dikerahkan 20.000 tenaga kerja loh. Pokoknya kita doakan aja semoga lancar. Gimana menurut kalian? Kamu harus tahu, ini gedung tertinggi di Malaysia dan nomor 2 di dunia. Follow aku dan save video ini supaya gak lupa. Sesuai namanya, Merdeka 118 punya 118 lantai dengan ketinggian mencapai 678,9 meter. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gedung Autograph Tower, gedung tertinggi di Indonesia yang tingginya mencapai 382,9 meter. Bahkan mengalahkan Menara Petronas yang pernah menyandang predikat sebagai gedung tertinggi di dunia. Menara kembar yang selama ini jadi landmark ikonik di Kuala Lumpur sekaligus menara tertinggi di Malaysia. Bentuk gedung ini terinspirasi dari Perdana Menteri pertama Malaysia, yaitu Tengku Abdul Rahman saat mengangkat tangan memproklamasikan kemerdekaan Malaysia pada 31 Agustus 1957. Gedung ini berlokasi di pusat kota Kuala Lumpur menghadap ke Stadion Merdeka, tempat dideklarasikannya kemerdekaan Malaysia.
Awalnya ada banyak kritik dibangunnya Merdeka 118 ini karena dianggap sebagai proyek yang boros dan berlebihan. Beberapa pihak mengkritik karena proyek ini didanai oleh Permodalan Nasional Berhad, sebuah badan usaha milik negara Malaysia dengan biaya lebih dari 5 miliar ringgit Malaysia atau sekitar 17 triliun rupiah. Tapi lihat, bangunan ini kini berdiri megah dengan light show yang sangat menawan. Bukan sekedar bangunan pencakar langit dengan warna-warni, tapi juga bisa mewarnai Malaysia dengan peluang ekonomi yang akan datang. Like dan share video ini kalau bermanfaat dan tulis di kolom komentar apalagi yang mau aku bahas. Karena gedung ini memiliki struktur baja terberat di dunia. Gimana strukturnya ya? Yuk kita bahas. Gedung Merdeka 118 ini tidak hanya menjadi landmark di Kuala Lumpur, tetapi juga menjadi gedung tertinggi kedua di dunia. Fondasinya terbuat dari pilar raksasa berjumlah 137 buah dengan kedalaman mencapai 60 meter. Dan pada bagian atasnya disatukan dengan beton bertulang. Untuk mencapai ketinggian 679 meter, struktur gedung ini harus dibuat kokoh dan tahan terhadap semua ancaman. Maka dibangun inti struktur beton yang dikelilingi 8 pilar di sekitarnya. Pilar tersebut juga terbuat dari beton bertulang. Dengan beban lateral seperti beban angin dapat ditransfer ke inti struktur, maka dipasang outriggers dan belt trusses ini. Outriggers ini juga menghubungkan antara pilar dan inti struktur. Outriggers ini mengikat pilar dan inti struktur menjadi satu. Struktur outriggers ini dipasang pada lantai 25, 40-43, 60, 75-77, 96, dan 112 sampai dengan 115. Belt truss ini mengikat 3 lantai yang sama dengan rangka baja besar yang mencengkram menara seperti ikat pinggang. Outriggers baja ini disambungkan dengan las dan memerlukan waktu 100 jam untuk mengelas satu sambungannya. Gedung ini dirancang oleh vendor Katsalidis dan untuk engineer-nya dari Arup dan Lira Consulting. Kontraktornya dari Samsung CNT Corporation. Pembangunannya memerlukan waktu 9 tahun yang dimulai pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2023 dan menghabiskan dana sebesar 1,3 miliar dolar atau setara dengan 21 triliun rupiah. Dan itu dia Merdeka 118. Next kita bahas struktur apa lagi ya? Jangan lupa follow dan komen untuk konten menarik lainnya. Thank you. Bangunan tinggi terbaik di dunia jatuh kepada Merdeka 118 guys ya. Tahniah ya. Merdeka 118 diiktiraf sebagai bangunan tinggi yang terbaik di dunia. Alhamdulillah, at least adalah berita gembira ya hari ini. Dan memang salut jugalah kan, bangunan tinggi terbaik dunia ni mereka ni kan. Sebenarnya aku ni memang rasa gembira lah bila ada at least berita gembira ni dapat buat aku rasa enjoy untuk aku update. Dan yelah, bangunan Merdeka ni sebenarnya memang kita nampak dari segi tingginya, lepas tu macam mana ikoniknya, memang betul-betul kita rasa bangga lah sebagai rakyat Malaysia ni kan. Dan sebenarnya banyak bangunan lagi yang terbaik, tapi bangunan Merdeka 118 ni memang banyak memberikan, boleh katakan, impak yang besar lah kita sendiri dan negara Malaysia sendiri. Pendapat korang macam mana guys, bangunan Merdeka 118 ni? Korang komen dalam video ni. Itu saja. Assalamualaikum. Bangunan tertinggi kedua di dunia nggak dibahas, yaitu Merdeka 118. Pertanyaan bagus nih, Merdeka 118 apakah itu nih gengs? Jadi Merdeka 118 sebelumnya disebut sebagai warisan Merdeka Tower, KL 118 dan PNB 118. Bangunan ini adalah gedung pencakar langit super tinggi dengan 118 lantai di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan ketinggian 678,9 meter. Menjadikannya struktur tertinggi kedua dan bangunan tertinggi kedua di dunia, di bawah Burj Khalifa dengan ketinggian 828 meter atau 2.717 kaki. Merdeka 118 dibangun di atas lahan seluas 19 hektar dengan anggaran sebesar 5 miliar ringgit Malaysia. Gedung ini nih gengs mulai dibangun November 2017 dan dibuka pada Juni 2023. Gedung ini memiliki area 8.100 tempat parkir. Bangunan ini terletak di Bukit Petaling di lokasi bekas Taman Merdeka. Bangunan ini dirancang dengan campuran fasad kaca berbentuk berlian untuk menandakan keragaman suku bangsa di Malaysia. Desainnya dibuat menyerupai dan terinspirasi dari gestur tangan Tunku Abdul Rahman yang terulur ke atas sambil meneriakan Merdeka. Banyak warga Malaysia mengkritik proyek ini dan menyatakan bahwa pembangunan bangunan ini tidak perlu dan membuang anggaran publik. Bangunan ini yang didanai oleh Permodalan Nasional Berhad atau PNB. Menanggapi kritik tersebut, mantan Perdana Menteri Najib Razak yang pada akhirnya akan terlibat langsung dengan skandal 1MDB mengklaim bahwa proyek tersebut tidak sia-sia dan akan membawa lebih banyak keuntungan dengan menghasilkan peluang ekonomi untuk Malaysia.
Right behind me is the second tallest building in the world, and it's located right here in Kuala Lumpur, Malaysia. This here, guys, is the Merdeka 118 Tower, and it's called that because it is actually 118 stories high, 679 meters tall, or for you Americans, 2,230 feet tall. How incredible is that, guys? Now, this actually opened in January of 2024 for several office buildings, office spaces, things like that. But for tourists, it's set to open in June of 2026. From what I was reading online, they are building a Park Hyatt inside and also the 118 Mall, which is going to be a huge shopping center. And check out the observation decks they got at the very top. Yeah, it looks like the antenna touches the sky. And that's not just a camera effect. In person, it looks the same as well. Now, I can't wait for this place to open. I want to be one of the first people to go up to the top. It looks incredible. And yeah, I'm sure inside it's going to be nothing short of special. There's actually a documentary on Netflix. I'm not sure exactly what it's called, but it's about a Russian couple that climbed all the way up to the top. Just watched it a few weeks ago, and I highly recommend you check that out. But man, this building, it's impressive, man. Gengs, Menara Merdeka 118 ini bukan sekedar tumpukan baja dan kaca tinggi menjulang, tapi simbol tekad, konsistensi, dan arah pembangunan yang jelas. Mereka nggak cuma mau bangun yang tinggi, tapi juga yang berarti. Desainnya aja diambil dari siluet Tunku Abdurrahman saat meneriakkan kata merdeka tahun 1957. Bayangin, bahkan gedungnya pun punya makna sejarah dan kebanggaan nasional. Sementara itu, di sisi lain, kita sempat heboh dengan rencana BUMN Tower di IKN yang katanya bakal ngalahin semua rekor Asia Tenggara, 778 meter katanya. Tapi apa daya, sekarang tinggal nama di pemberitaan. Proyeknya nggak jelas arah, bahkan disebut tinggal kenangan. Lucu ya, gengs, kita jago bikin rencana besar, tapi lemah di konsistensi. Malaysia nggak teriak-teriak mau ngalahin siapa, tapi diam-diam kerja nyata dan hasilnya diakui dunia. Coba deh, kita jujur sebentar. Berapa banyak proyek kita yang hebohnya di awal, tapi hilang di tengah jalan? Bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita sering lupa satu hal penting. Pembangunan itu bukan lomba cepat, tapi maraton visi dan komitmen. Kalau cuma mau tinggi, banyak yang bisa. Tapi kalau mau bertahan, itu butuh arah yang matang dan kerja nyata yang panjang. Jadi gengs, daripada sibuk iri sama tetangga, mungkin saatnya bercermin dulu. Bangun negeri itu bukan soal siapa yang duluan punya gedung tertinggi, tapi siapa yang bisa menegakkan cita-cita dengan pondasi yang kuat. Bukan cuma di beton, tapi juga di niat dan perencanaan. Semoga ke depan setiap proyek besar di negeri ini bukan cuma tinggi di angka, tapi juga tinggi dalam makna. Karena gengs, yang bikin bangsa besar itu bukan bangunannya, tapi kesadarannya.